Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengamankan sebanyak 111,5 ton pupuk bersubsidi pemerintah berbagai jenis disalahgunakan oleh 3 tersangka di 2 TKP yang berbeda. Dalam menjalankan aksinya, tersangka menjual pupuk tidak sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK. Sedangkan di TKP lainnya, tersangka memesan pupuk bersubsidi pemerintah dari gudang penimbunan. Lembaga kita juga, Mas Kapolres, ini beberapa waktu yang lalu Komisi 2 yang membina Nganjuk, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Kepala Dinas Perindakan. Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengamankan sebanyak 111,5 ton pupuk bersubsidi pemerintah yang salah gunakan oleh tersangka R 51 tahun, HNP 23 tahun, dan L 30 tahun di 2 TKP masing-masing di Jalan Hasanuddin lingkungan Brumbung, Kelurahan Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, dan Jalan Umum Desa Poserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Terungkapnya kasus ini berawal dari banyaknya laporan masyarakat terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Nganjuk sehingga dibentuklah tim khusus. Menurut Kapolres Nganjuk, AKBP Boy Jackson Situmorang mengatakan, awalnya pada tanggal 6 Januari 2022 tersangka R berhasil diamankan, yang merupakan pemilik kios menjual pupuk bersubsidi, dengan modus operandi menjual pupuk bersubsidi kepada orang lain yang bukan merupakan anggota kelompok tani, sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok tani RDKK. Dari tersangka R, polisi berhasil mengamankan sebanyak 4 ton pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK Ponska di TKP Kecamatan Tanjung Anom. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022, polisi berhasil mengamankan tersangka HNP saat mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah menggunakan truk Mitsubishi Center warna kuning, Nopol S 8416UZ. Sebanyak 9 ton merupakan pesanan dari tersangka L. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan sebanyak lebih dari 100 ton pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea, ZA, Ponska, dan SP36 yang ditimbun di sebuah gudang di Kabupaten Ngawi. Pada kesempatan pagi ini dapat kami jelaskan kepada rekan-rekan media bahwasanya kita ketahui situasi saat ini mungkin merata ya di seluruh kabupaten di Jawa Timur terdapat kelangkaan pupuk bersubsidi. Suara petani, suara rakyat banyak menyampaikan aspirasi kepada Bapak PLT Bupati Nganjuk, begitu juga ke DPRD Kabupaten Nganjuk, begitu juga langsung kepada kami di Polres Nganjuk terkait dengan kelangkaan pupuk ini. Atas dasar situasi tersebut, kami dari Polres Nganjuk dibantu oleh Bapak Dandim Kajari membentuk tim khusus untuk menyelidiki di mana letak sumbatan atau bisa diduga penyalahgunaan pupuk subsidi ini. Atas dasar pembentukan tim tersebut, kami melakukan penyelidikan yang cukup intens, mulai dari hulu sampai ke hilir, sehingga kami berhasil mengamankan 2 TKP atau 2 kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menurut PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumaji mengatakan permasalahan kelangkaan maupun mahalnya harga pupuk ini telah dialami para petani sejak akhir tahun 2021 lalu. Sehingga pemerintah daerah bersama DPRD Nganjuk berkonsultasi dengan Polres Nganjuk untuk putus rantai mafia pupuk yang banyak merugikan masyarakat. Sehingga atas keberhasilan pengungkapan kasus tersebut, Marhen Jumaji mewakili pemerintah daerah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Sangat luar biasa. Inilah yang permasalahan-permasalahan di Nganjuk yang kurang lebih akhir tahun yang lalu kami banyak komplain masalah kelangkaan pupuk dan ada juga mahal sekali. Kadang-kadang mahal, pupuknya nggak ada. Saya punya keyakinan pasti ada sesuatu yang tidak pas. Maka kami bersama dengan DPRD konsultasi, komunikasi dengan pihak Polres, ini perlu ada putus rantai mafia-mafia pupuk ini sehingga tidak banyak merugikan masyarakat. Karena
Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Ancaman penjara maksimal 2 tahun dan denda setinggi-tingginya 100.000. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan.